penghasilan tidak jelas, lalu kau jual pula harga dirimu. Apa yang kau bisa banggakan sebagai manusia terhormat? Jangan Pak. Sampaikan kepada tetangga, Bapak sudah sampaikan lepas kewajiban. Soal dia tetap terima sogok bukan urusan kita lagi. Bapak saya tanya, kalau terima 300.000 kaya tidak? Tolong jawab dengan tegas. Bapak terima 300.000 kaya tidak? Tidak. Kalau Bapak tolak 1 juta, miskin tidak? Tapi yang pasti, ketika kau terima itu uang sogok, itu artinya kau tutup masyarakat orang Betawi jadi pemimpin. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pemimpin. Kau tutup pintu masa depan anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi anggota DPR. Tapi kalau kau tolak uang sogok, biar mereka mau sogok kalian, orang kaya mau sogok kalian, tapi kalian tidak mau terima, tidak ada artinya orang kaya buat kalian. Bisa? Bisa tolak uang sogok? 20 orang. Bisa tolak uang sogok? 100 orang. Tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji di maulid ini, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Coba lihat Pak, gara-gara Bapak milih anggota DPR karena disogok, itu kemarin ribut lagi, kasihan mahasiswa sama polisi. Mahasiswa juga bapaknya polisi, polisi juga anaknya mahasiswa. Mereka berhadap-hadapan, baku lempar, disaling menghina, saling memukul. Padahal kelakuan siapa yang punya kelakuan? Politisi. Ribut-ribut kita mahasiswa yang kena, polisi yang bertengkar. Padahal mereka bukan pelakunya. Siapa pelakunya? Politisi. Kenapa begitu politisi? Karena mereka terpilih karena uang. Maka saudaraku, bulan 11 akan datang ini, jangan kau pilih karena disogok. Dan pesan kedua, bapak-bapak boleh berbeda pilihan, silakan, tapi jangan saling menghina. Boleh kau berbeda pilihan, tapi tetanggaan tetap rukun. Jangan bertengkar. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, masih ingat pemilu 2019? Masih ingat pemilu 2019? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Apa? Dia bertanya, satu paket. Malah sekarang tambah akur. Kalian bertetangga dari 2019 musuhan. Apa kau dapat? Itulah aslinya beleng-beleng. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar dia mau jadi menteri. Pengusaha saling mendukung, wajar mereka mau dapat proyek. Tapi kalian bertetangga beda pilihan bermusuhan, apa kau dapat? Emang kalau kau sakit dia datang busuk kamu? Enggak. Maka lebih baik silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sholat jamaah. Hidupkan sholat jamaah. Sebagai contoh konkret, ini yang ceramah Pak, saya tidak pernah mondok. Di mana saya belajar dakwah? Masjid. Maka saya selalu cari rumah yang dekat dari masjid. Bapak kalau mau beli rumah, pilih rumah yang dekat dengan masjid. Tapi kalau bapak dengan masjid seperti ini tidak pernah datang berjamaah, dicari kau nanti malaikat. Mana itu yang tinggal 5 meter dari masjid rumahnya tidak pernah datang jamaah? Mana itu? Kalau ini masjid juga tidak terurus dengan baik, maka yang dekat-dekat rumahnya masjid nanti kalian dicari. Hidupkan masjid. Dan demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia rajin dan menghidupkan masjid. 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. 1 di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Maka orang tuaku sekalian, ayahanda yang saya hormati, ketika usia bapak sudah 60 tahun ke atas, jangan lagi tergelincir oleh godaan dunia. Sudah saatnya bapak investasi lebih banyak ke akhirat. Dan investasi yang banyak ke akhirat itu, itulah masjid. Allah sediakan 1 ruang khusus bagi mereka yang menghidupkan masjid di padang mahsyar kelak. 7 golongan di antaranya, salah satu di antaranya mereka yang menghantungkan hatinya di masjid. 2, sunnah Nabi.
Pak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedekah. Bersedekahlah. Bapak semampunya, Allah tidak minta banyak. Misalnya hari Jumat atau hari Kamis, mungkin bisa dijadikan tradisi takmir masjid di sini. Senin Kamis, mulai Kamis kita umumkan para jamaah yang ingin puasa hari Senin dan Kamis, kami ajak sholat malam di masjid. Bermula dari pukul 3, jam 4 kita makan sahur bareng-bareng. Kalau ada pesertanya 5, 10, Bapak mampu, saya yang tanggung makan sahurnya jamaah. Itulah harta Bapak yang tidak bisa diambil orang. Kemudian saya yang tanggung makan bukanya. Itulah yang harta yang Bapak tidak ada yang bisa ambil. Mobil di rumah, begitu Bapak mendadak meninggal, siapa yang punya? Siapa yang punya? Menantu. Ya kalau menantu kita sholat. Kalau menantu kita tidak sholat, mobil kita yang setengah mati ditabung, dikumpul, dinikmati orang yang tidak sholat. Maka saudara, kalau cinta kepada Rasulullah, jaga sholat jamaah, ada sedikit rezeki dari Allah, bersedekahlah, karena itulah harta kita. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru kau tahu semua toh 7 anaknya Nabi. Iya toh? 7 anaknya Nabi. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rutkaya, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapak baru tahu kan hari ini anaknya Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Sudah alhamdulillah, sudah ada oleh-oleh maulid. Mulai Bapak hari ini, Bapak tahu anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Itulah samping Bapak dapat berkat. Alhamdulillah. Saya zaman kecil lagunya lain. Ini tadi lagu agak modern, anak TKTPA. Saya waktu kecil lagunya ibu saya begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Saya tanya, kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Adik-adik, berapa nabi? Berapa nabi dan rasul? Berapa? 20 sah? Masya Allah, wah, ini orang Islam di sini, Pak. 25 nabi dan rasul. Tapi yang kita mau cerita di sini bukan nabi pertama, bukan nabi kedua, tapi apa? Nabi yang terakhir. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya mau? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Cinere atau Cikampek? Madinah tempat tinggalnya. Terus